punya pekerjaan, dan terlilit hutang. Akhirnya beliau memutuskan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya setiap malam, dari jam 00 sampai subuh, atau dari jam 12 malam sampai subuh. Sangat luar biasa, Masya Allah. Usahanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Masih kembali di channel kesayangan kita, channel berbagi hikmah tentang keberlimpahan, tentang amalan-amalan, tentang fadilah-fadilah sholawat, yakni di channel Amalan Kaya. Di episode kali ini saya mau berbagi cerita tentang seseorang yang mendapatkan hikmah yang sungguh luar biasa, Masya Allah, dari mengamalkan sholawat secara ekstrim dalam tanda kutip. Awalnya beliau adalah orang yang sangat tidak punya apa-apa, sangat kekurangan, tapi sekarang beliau menjadi sangat kaya raya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah sholawat ini. Bagaimana ceritanya? Simak terus video ini, jangan skip, biar bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Baik, yang belum subscribe bisa subscribe dulu, kemudian nanti bisa menanggapi dengan komentar-komentar yang positif. Jangan lupa klik like sehingga kami terus bersemangat untuk mensiarkan Islam lewat wasilah sholawat, lewat fadilah-fadilah dari amalan-amalan sunnah yang bisa memberikan manfaat keberlimpahan, kemudian amalan-amalan kaya dan juga kedermawanan dalam channel Amalan Kaya ini. Ya, cerita ini datang dari kawan saya sendiri. Beliau sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan apa yang beliau inginkan dan bisa membantu orang-orang di sekitarnya berkat kehidupannya yang sekarang sudah sangat-sangat mapan. Namun perlu diingat, kita di sini bukan sedang membahas masalah dunia atau harta, tapi lebih ke masalah keyakinan, mindset atau amalan kita. Keyakinan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini merupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, dengan kiat-kiat ini, maka doa kita semoga bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pertama yang harus kita perbaiki adalah mindset atau pikiran atau keyakinan kita bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha Memberi, Allah Maha Bisa, Allah Maha berkehendak untuk membahagiakan kita di dunia ini. Baik, orang yang berilmu biasanya langsung yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua orang berilmu, sehingga apakah orang yang tidak berilmu tidak bisa mendapatkan ilmu hikmah dari Allah? Belum tentu juga. Banyak orang awam yang juga bisa mendapatkan ilmu tersebut, pengalaman tersebut, atau bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ada seorang guru yang menyarankan kepada muridnya agar apabila ingin doanya terkabul, dia disarankan untuk sedekah subuh kemudian berdoa.
dan ternyata doanya terkabul. Nah, awalnya ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan dalam hatinya, sampai pada suatu fase doanya benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kembali ke cerita dari sahabat saya tadi. Beliau dulu dalam keadaan yang sangat terpuruk, bahkan minus, dikejar-kejar dalam masalah ekonomi, tidak punya pekerjaan, dan terlilit hutang. Akhirnya beliau memutuskan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya setiap malam, dari jam 00 sampai subuh, atau dari jam 12 malam sampai subuh. Sangat luar biasa, Masya Allah. Usahanya ini langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sampai 40 hari, ada temannya lagi yang mengajak beliau bekerja di Bali. Alhamdulillah. Singkat cerita, dengan ikhtiar itu, dengan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan berdoa mengharap kepada Allah dengan wasilah sholawat tersebut, beliau memutuskan untuk pergi ke Bali. Awalnya beliau bekerja sebagai kuli bangunan, tapi beberapa minggu kemudian beliau bertemu dengan seorang bule yang mempercayainya untuk menyewakan villa. Lama-kelamaan beliau menjadi karyawan kepercayaan si bule tadi, membantu menyewakan dan membangun villa. Kehidupannya berubah drastis. Beliau jadi sangat kaya dan dermawan. Meskipun sudah sukses, beliau tetap istiqomah membaca sholawat. Setiap ada kendala, beliau selalu mengamalkan sholawat tanpa menghitung berapa banyaknya, tak ratusan ribuan. Bahkan ketika beliau hampir nggak punya uang untuk membeli villa, beliau hanya butuh 3 malam membaca sholawat, dan alhamdulillah beliau tiba-tiba mendapatkan uang yang dibutuhkan secara luar biasa, yang kalau dipikir-pikir tidak sesuai dengan logika atau nalar. Itu cerita sahabat saya yang sangat menginspirasi. Semoga cerita ini bisa menggugah keimanan kita untuk lebih mantap dan berdoa, juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap, dengan keyakinan bahwasanya Allah Maha Bisa, dan kita tidak meragukan bahwasanya Allah sayang dengan kita. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesabaran. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, kemudian komentar. Teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman sekalian terkait dengan keajaiban-keajaiban sholawat. Untuk video ini saya cukupkan sampai sekian. Saya akhiri, banyak hilafnya mohon maaf. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat teman semua. Ketik di komentar, kita doakan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.